dengan iman ya, dibimbing dengan iman, dengan yakin. Jadi menghadapnya kemana? Ke Allah. Kan lihat wali-wali kelas tinggi itu kan ahli-ahli ini, ahli marah. Ya, wali-wali kelas itu kan ahli-ahli marah. Ahli semangat, ahli marah. Semua ahli marah. Yang paling dia gak ada wali-wali kelas tinggi yang gak benci sama nafsu itu gak ada. Yang gak benci sama syahwatnya. Orang bisa gak punya benci kalau gak marah? Enggak. Kalau gak ada godop, bisa gak? Enggak. Jadi godop itu marah itu penting. Cuma marahnya bukan kepada orang yang punya nggak bayar utang, bukan anak, bukan. Marahnya ketika nafsunya nggak ingat pada Allah. Ketika nafsunya nggak mau dibawa kepada Allah, dia marah. Nafsu nggak mau ke Allah, marah. Nafsunya ridho dengan dunia itu marah. Ngapain kamu ridho dengan dunia? Marah dia. Ngapain kok ridho dengan dunia? Marah orang. Kira-kira orang ridho dengan dunia, masa dunia? Emang dunia itu berapa lama depan? Seperti dunia. Masa orang ridho dengan 80 tahun? Masa ridho dengan 80? Masa 80 tahun hebat? Masa 80 tahun? Nah, ketika nafsu kita ridho dengan 80 tahun, senang yang dengan 80 tahun, kita marah. Ente kok senang udah 80 tahun, ridho karena 80 tahun. Ketika orang aina senang dipuji, kuno bakal pae. Suji ku bebaturan, senang dipuji ku tetangga, senang puji. Orang senang. Itu nggak bisa orang naik ke malakut lamun orang rasa marah. Marah ke awak mana? Masa ridho dipuji ku bakal pae. Ridho dipuji ku bakal marah orang nafsu orang. Narima dipuji ku bakal pae. Jadi tenarima. Jadi marah, orang marah. Nah itu. Maksud syahwat itu seperti itu. Syahwat itu dibakar. Kan sudah? Dibakar dengan tenarima. Dibakar ku taat. Dibakar ku iman. Nah itu jadi bensin, jadi tenaga. Lompat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu asbab butuh itu adalah tobat. Jadi ahli maksiat di mana-mana sadar itu mudah butuhnya. Termasuk asbab butuhnya adalah ahli goplah ketika sadar. Ahli goplah sadar. Dia ya orang goplah gitu. Ingat ke Allah, dikir itu langsung Sam tadi ta. Jadi tulizul lailapin nahar wa tulijun naharopil tukhrijul hayya minal wa tukhrijul mayyita minal wa tarzuqu man tasya bi ghairi. Nah, di antara nanti adalah makna teh itu. Allah ngajadikeun kamuliaan tina syahwat, ngamulian kamuliaan tina nafsu. Ku dilawan, cenah dilawan, diarahkeun, dididik ya gitu nya. Kadang kan hayangna pamajikan opat ji. Hayangna opat ya termasuklah akang mah hayangna ya teu siga Nabi Sulaiman ga teu siga Nabi Daud nya 100 sikit. Gitu. Awanlah satu cukup. Satu cukup. Seperti itu. Dilawan. Jadi indah. Indahnya ngalawan syahwat itu indah. Ya, nikmati. Anggap ayo syahwat enggak seberapa. Nafsu enggak seberapa. Syahwat enggak seberapa. Nafsu enggak seberapa dibanding kemuliaan dan hadiah yang dijanjikan Allah untuk orang yang mau mengabaikan syahwat dan nafsunya. Nah, itu sabaraha syahwat. Itu sabaraha nafsu. Itu sabaraha gitu ya. Itu sabaraha. Nah, itu. Jadi dihipnotis lah orang, hipnotis. Itu sabaraha pirage syahwat. Itu sabaraha pirage nafsu. Lah tinggalkan saja gitu. Tinggalkan saja. Menurut tinggalkan saja pirage syahwat atau nafsu. Nah, di antara cara nanti ngancurkan syahwat itu ke sedekah. Nanti sedekah 50%. Bes. Gitu.
50% sedekah. Itu ngancurkeun syahwat. Jadi syahwat cinta karena dunya, cinta karena hancurkeun ku sedekah, hancurkeun. Nah, ajengan Batam jeung partai PDS cenanya. PDS-nya. PDS nya jangan? Naon partai teh? PDS, Partai Dikir dan Saho. Jangan Batam ya. Nyen PDS cenah. Kang kurang pok lamirkeun partai PDS cenah. Siap cenah. Pernah Partai Dikir dan Saho. Nah, halusnya? Halus teh? Nah, PDS, Partai Dikir dan Saho. Penggagasna eta tah jangan Batam ya. Itu alus eta teh keur ngancurkeun naon cenah? Syahwat, ngancurkeun syahwat. Mi'a ya, mi'a. Wa dzakaral mi wa dzikrul mi'a kinayatun anis syahwat li anna syahwati allati taqluta wa takhudu kama yahudul mi'a. Walaisal makna ziyadatu ada di mi'a al munafik alami al mukmin. Maksudnya lain namahan usus munafik jeung mukmin lain. Di syahwat munafik mah kitu 7 lipateun syahwat mukmin. Jadi kadaharana teu seubeung terus. Ari saena sidik mah gitu. Jadi lamun jang batur nyuguhan itu istimewa. Sagala aya. Endog bae endog nya. Saena sidik ya. Endog itu nyuguhan itu endog buleud ya. Endog goreng tapi dibuleud. Endog goreng keneh tapi disiksikan. Jadi endog itu lupa. Eta sami-sapiring sabaskom. Sandog hungkul. Daging ya daging sapi, daging hayam. Teh konak timiti. Konak jang tahu teu pual. Ngan anjeunna itu teu nuang sama sekali, teu nuang. Jadi teu nuang jang tahu gua teh. Jadi jang batur mah mewah jang serangan. Nah, jang serangan jauh gitu. Itu seperti itu. Ya perjalanan itu ya perjalanan ke sana, perjalanannya. Mudah-mudahan amin ya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya. Warawiyal Hasan an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adimu qur'aba bil jannah yaftah lakum. Cik Rasul, ketok-ketok pintu surga. Kayak Allah ngebukakeun. Pakultu. Kaifa nudimu qur'aba bil jannah. Kumaha ngalanggeukeun metuk pintu surga? Qala bizu wadham'a. Nyata ku haus jeung lapar. Waruya anna Aba Zuhaifah tajsha'u fi majlis Rasulullah sallallahu faqalahu. Uqsur min jisaika fa in atwalan nas ju'an yaka aksaruhum syam'an fid dunya. Itunya gitu. Aba Zuhaifah itu nyanak hidangan di masjid Rasulullah SAW. Saur Kangjeng Rasul iktasir min jisa lain iksir iktasir. Jadi saur Kangjeng Rasul inna atwalan nas ju'an yang aksarhum syab'an fid dunya. Jadi panglobana lapar di akhirat itu panglobana wareg di dunia. Jadi lamun di dunia loba wareg, di akhirat loba lapar. Nah, intinya wa kanat Aisyah radhiyallahu anha taqul inna sallam lam yamtali qad sab'an. Jadi Rasul itu pernah jadi wareg gitu pernah. Warubama baka itu rahmatan lah. Terkadang aku menangisi Rasul. Mimma arabihil ju karena ngelihat Rasul lapar. Paamsah batnah aku cabaknya, sabak tenon? Usapnya aku usap. Perut Rasul biadi dengan tanganku. Aku lu nafsi lakal fida law taballaghta minad dunya biqadri ma yuqawwika wa yamnauka minal ju. Ya Rasulullah, aku diriku tebusannya Rasulullah. Coba makan seukuran engkau kuat, seukuran engkau enggak lapar payahku. Ya Aisyah, ikhwani min ulil azmi. Ya Aisyah, iya,
marah na Rasul dia ya. Tali. Salah satu yang diajarkan oleh Rasul bagaimana kita mampu melawan nafsu. Ya Aisyah, hei Aisyah, ikhwani min ulil azmi. Ikhwani min ulil azmi. Saudaraku dari ulul azmi. Nabi Nuh. Saudaraku Nabi Ibrahim. Saudaraku Nabi Isa, Nabi Musa. Qad sabaru ala ma huwa asyaddu min hada. Geus sabar dina perkara anu leuwih berat dia. Pamatau ala halihim. Mereka terus begitu. Faqaddamu ala rabbi. Mereka menghadap Allah. Paak roba abahum. Maka Allah ngamuyakeun tempat balikna. Wa azzala Allah ngagungkeun kana ganjaranna. Fa'aziduni astahi ang tarafahtu fi ma'isyati. Jadi aku malu. Ing tarafahtu atau ang tarafahtu aku tarafuh itu bermewah-mewahan bimasyati dengan kehidupanku. Gitu. Lain in taunya. Gitu lain an in dah. In tarafatu mesti ayak surabi godan dunahum gitu. Ayak surabi godan dunahum. Sieun engke kaulah sahanapeun ulul azmi. Itu nya salah satu diajarkeun Kanjeng Nabi keur ngabunuh nya ego urang dina nafsu kieu. Aduh. Paur euy. Ji paur ya. Itu batur geus parae. Engke surgana kelas hiji urang kelas 5. Ya, paur batur kelas hiji urang kelas paur. Bet dunya batur pajero urang Innova gitu geunaheun nya. Geunaheun teh. Heh, kamu surga meureun. Kamu surga teh. Batur jadi presiden, batur jadi menteri, urang jadi kepala desa geunaheun teh tah. Wah geunaheun moal. Geunaheun teh batur RT ji. Haji ada lawan Haji Gawong teh RT acan ulang bunga. Coba mun Haji Gawul jeung Dedi jeung saha gitu jeung bupati. Moal geunah haji moal. Aduh ai batur-batur urang RT urang moal geunaheun. Urang bisi tatangga urang sakasrol batur jadi jenderal urang teu nanaon kan teu geunaheun. Teh salah satu anu jadi naon bisa ngadorong urang jadi jelema mulia. Jadi kan penting cita-cita itu penting. Jadi ya idola itu penting. Idola itu penting. Akang itu mengidolakan orang itu ya salah satu konsep. Salah satu konsep itu idola. Awas ulah salah idola. Ya sabab mimitina sukses jeung cilaka itu adalah idola. Ya. Akang dulu mengidolakan ulama. Ulama itu idola. Tapi ditambahan ulamaul amilin. Ulamaul amilin. Ulama. Akang idola itu ulama. Ulama itu idola. Tapi kadang-kadang aduh ulama ulama kayak ulama mana kan ulama jarang ngomongin bab kasab ulama jarang ngomongin bab mujalasah jarang ngomongin bab muhadarah jeung Allah gitu mukalamah aja kan ngomongin mukalamahnya Allah kan aulia akang pindah udahlah ya aulia idolana aulia itu kan idola itu penting sebab idola itu jadi gagasan orang yang jadi naon orang yang lah ke mana. Sama ngomong-ngomong wali itu memang kurang pas. Ngomong wali, ya, ngomongkeun naon arif billah itu kan kurang pas wong jelema wong bingung setaran motor kok ngomongkeun wali. Tapi masalahnya ya penting keur idola. Paling tidak engke urang ngomongkeun ka budak-budak urang itu lain ngomongkeun jelema beunghar. Akang sekolah. Akang itu S1. Tapi Akang tidak suka, ya. Akang tidak suka. Akang itu diceritakan sebagai sarjana, Akang tidak suka. Sama sieun salah arti batur. Oh, sarjana itu penting. Buktina Akang oke. Sarjana Akang itu embung disebut sarjana embung Akang. Nggak sama sieun disangka sarjana itu penting gitu. Akang nggak mau dikenal sebagai sarjana. Kenapa? Takut. Karena itu takut salah idola. Bisa dianggap penting. Ya boleh lah sarjana boleh. Tapi yang terpenting bukan sarjananya. Akang itu lebih senang diceritakan sebagai Akang tukangnya Kang tasbih, ahli zikir, ahli saho gitu. Tukang maca iya gitu. Tukang maca hikam gitu. Tukang dikir gitu, tukang matahan batur. Ya, kenapa? Karena sulah salah idola. Idola itu penting, Sebab jelema itu akan mengikuti idola gitu. Jadi ulah salah enggak idola?
Dilakukan kan awas, hati-hati budak-budak kurang di kamarna. Gambar-gambar naon tingali. Ya, coba ceritakan. Jadi ngomongin wali itu memang kurang pas, wali diomongkeun depan jelema-jelema nu hayangna duit kan kurang pas. Tapi itu penting ke idola. Dan torikoh idola itu dicokot ku para sadah. Jadi sakabe pengikut Habib itu nyeritakan Habib anu. Itu penting. Itu bagus itu cocok itu. Kenapa? Karena lamun aya idola, orang bakal mengarah kadinya idola. Nah, Akang mengidolakan itu yang paling lama idola di hati Akang yaitu Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah, Abu Yazid Bustami, Imam Ghazali, itu idola. Ya, Akang mengidolakan ya, idola. Akang sangat senang dengan Abu Yazid Bustami, itu kan sangat senang. Sangat kagum. Abu Yazid Bustami, ya. Robiah Adawiyah, keren gitu ya. Jaka dia nama loba, ya masa-masa remaja gitu. Masa-masa remaja itu ya kagumnya kadinya Abu Yazid Bustami. Gitu. Terus ya Robiah Adawiyah. Kenapa? Karena ya hatinya itu ya tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Dalam hatinya itu enggak ada kecuali Allah. Jadi memang merdeka dari selain Allah. Kan keren. Dia itu tidak melihat apapun ya dari makna keagungan kecuali yang berkaitan dengan Allah. Lamun aya Allahan iya, lamun tidak Allahan tidak gitu. Itu Abu Yazid. Abu Yazid kan salah satu ceritanya gitu. Hanya dikelilingkeun kerajaan 7 lapis langit, kerajaan 7 lapis bumi, sakabe alam malakut dikelilingkeun Allah. Cek Allah, Abu Yazid, entah yang naon, kamu mau apa Abu Yazid? Sok, lamun ente minta, aku kalau diberi. Sebenarnya jawabannya kia. Ya Rob, ma istahsantu syai'an patlu minka. Ya Allah, nggak ada yang aku anggap bagus, nggak ada ya Allah. Jadi, nu halus gitu. Ayah, nu halus gitu. Jadi nggak usah nunggu. Allah nunggu, maka Abu Yazid nggak mau minta tuh nggak mau gitu. Itu kan luar biasa. Karena penglihatan yang jelas. Jadi hati nanti ente kabur. Di katanya sapotong tapi kateli kabeh gitu. Karena tauhid itu harus benar. Jadi lamun masih yang mencok saeutik weh. Itu can sempurna, iman can kasebut hakul yakin can ainul yakin hakul yakin can. Jadi kudu sempurna. Bulud gitu. Bulud dina naon diwati Allah katingali seperti itu. Secara teori iya orang mengakui bahwa lama wujuda, tapi kan tetap diurang kan duit penting, ya kan, pangkat penting, surga penting, neraka penting, kubur penting. Itu kan can bulat itu can bulat. Tapi disebut bener ainul yakin hakul yakin mah ya tidak ada yang penting, tidak ada yang hebat, tidak ada yang bermakna kecuali sah. Ya luar Allah yang ada urusan. Jadi hati seperti itu. Ketika hati seperti itu, otomatis tidak akan pengen kecuali ya lain sakadar dina gambaran hungkul. Ya mesti diasongkan ku Allah tinggalikeun. Ya. 7 lapis langit dengan segala kemewahannya, 7 lapis bumi dengan segala kemewahannya, aras semua dengan segala kemewahannya, kursi dengan segala kemewahannya. Ternyata dia tidak tertarik kecuali kepada siapa? Itu karena penglihatan yang benar apa tidak benar? Karena benar. Karena sudah tembus atau belum tembus? Sudah tembus pandangannya. Dan ciri yang orang tembus, ahli makrifat, ya ciri makrifat. Orang kalau benar-benar makrifat, tinggal diukur saja. Kalau dia masih pengen sesuatu, yang lain, atau takut kehilangan sesuatu, yang lain, itu tanda dia itu belum makrifat sempurna. Hayang kia, mungkin, itu tanda can makrifat. Takut, berharap, hayang anu. Itu diri can marifat sampurna. Can bener dina marifatnya, marifatnya masih kene can bulat gitu. Jadi kalau sudah benar-benar marifat, sudah tembus, dia itu kesempurnaan kepuasannya sudah maksimal. Kepuasannya sudah maksimal karena tidak ada lagi. Tidak ada makna yang hilang. Ayo. Tidak ada makna yang.
Dan tidak ada makna yang bisa nambah. Ayo. Itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikur. Sudah bulat. Allah tok. Jadi perjalanannya sudah tidak ada di luar Allah. Itu baru makrifat. Kalau masih ada perjalanan di luar Allah, misal perjalanan surga ingin tingkat berapa, terus kasab ingin tingkat mana, makom ingin sampai tingkat mana, semua perjalanan di luar Allah itu tanda belum makrifat sempurna. Ada kan ahli makrifat itu nggak gampang. Nu ngaku makrifat ya gak banyak. Ciri teu makrifat ya, ciri teu makrifat. Ciri teu makrifat itu adalah ngaku makrifat. Bareng-bareng? Itu ciri teu makrifat eta. Seorang ngaku itu ya. Orang kalau masih ngaku berarti masih ada dia. Ya, kalau masih ada, dan ciri makrifat itu nggak ada dia. Paling orang geus makrifat, orang geus nyaho. Berarti ciri can makrifat. Karena masih ada kesempatan untuk ngaku, masih ada wilayah untuk ngaku. Lawan bener-bener makrifat tuh leungit kabeh, leungit tes leungit. Nu aya adalah nu maha agung, nu maha sempurna, al-ahad. Ini nu aya adalah kesempurnaan gitu. Enggak sempurna, enggak ada apa-apa lagi, kecuali kesempurnaan. Sudah. Jadi enggak bisa, udah masuk pada apa? Yang apa? Malesa udunun samiat apa tuh? Mala ainun ro'at wala udunun wala khutira ala qalbi. Masuknya ke sana, udah masuk ke sana. Ini ciri-ciri teu makrifat ta. Masih hayang, masih pengen anu. Itu kiai kalau kita masih kok kita udah kelihatan ya. Kan enggak ada apa-apa, cuma nah itu namanya isyraf. Ayo. Isyraf itu apa? Dekat. Apa? Dekat ke pintu makrifat. Dekat ke pintu kelihatan mata kata kita. Jadi kelihatan, enggak ada apa-apa, enggak ada apa, kelihatan terasa. Itu jangan GR dulu. Kalau kita merasa oh, ini saya makrifat. Oh, itu belum makrifat. Kalau saya makrifat berarti makrifat. Saya ngerti Allah berarti belum. Nah itu makanya nggak bisa itu makrifat itu sederhana itu nggak bisa. Jadi orang makrifat itu ya harus terus aja. Ciri ahli makrifat nih, ciri ahli makrifat. Ciri ahli makrifat itu dia nggak pernah kenyang. Ayo, itu ciri ahli makrifat, nggak pernah kenyang. Haus terus, ayo, haus terus. Jadi sejuta lautan ma'ani dia tidak akan pernah kenyang. Terus haus, ayo. Terus merasa tidak sampai kepada Allah. Itu ciri ahli makrifat. Itu kan sekarang ya ngaco itu. Ngaku makrifat. Ya kalau gelar al-arifillah sekarang banyak. Kalau gelarnya wong akang aja sebut arifillah kok kayak begini. Itu kan gelar tau itu. Itu enggak benar itu. Ya. Arif billah itu ya sudah, pokoknya arif itu kan Allah sih, dengan Allah saja sudah. Itu nggak usah di ngomong-ngomong begitu. Kalau ke guru gimana santri ya itu lain cerita, santri ke guru karena memang adabnya harus begitu ke santri ke guru. Tapi ya begitu arif itu begitu. Dan itu Abu Yazid Al-Bustami. Akang tuh sangat bangga dengan beliau, sangat bangga begitu. Dan ternyata Syekhuna juga begitu. Salah satu nama Syekhuna Siddiq yang sangat beliau anjurkan untuk dikasih nama adalah Tepor. Apa? Tepor itu. Dia kalau ngasih nama apa? Tepor apa? Tepor itu nama Abu Yazid Abu Yazid Toifur. Apa? Toifur, cuma jadi Madura jadi Tepor. Nama Tepor. Itu nama anaknya Mas Arifin itu Tepor. Dia yang ngasih nama saya Siddiq Tepor. Nah, Tepor itu apa? Taipur. Itu Abu Yazid. Itu penting. Idola itu penting. Ayah, idola itu penting. Nah, salah satu idolanya Rasul itu ada apa? Ulul azmi. Dia nggak mau ketinggalan dari ulul azmi. Jadi ingin balap, ingin sesuai dengan ulul. Nah, sahabat juga begitu. Ya kita juga begitu. Jangan terjebak ya itu kan, Kang. Itu kan mereka itu masa lalu, Kang. 14 abad ke belakang. Sementara kan sekarang kan lain masa, Kang. Nah, itu jebakan itu.
Itu namanya waham, ayo. Itu sangka butut, sangka jelek. Sebenarnya secara faktual nggak ada beda. Secara sistem, ya, secara kesempatan itu nggak ada beda dari zaman dulu sampai sekarang sama saja. Pintunya ya begitu, kesempatannya ya begitu, caranya juga ya nggak jauh beda. Bahkan secara kesempatan masih enakan sekarang daripada dulu. Kenapa? Kalau sekarang kan pendaftarnya sedikit. Pendaftarnya sedikit gitu. Saingannya sedikit. Makanya itu di Pajera itu begitu. Kalau mau orang beneran, ya sudah, orang beneran itu mantap saja sama Allah, ya. Mantap saja sama Allah. Jadi jangan mantap kepada luar Allah. Mantapnya sama Allah, tok, ya. Nah, mantap sama Allah, tok. Udah insya Allah dikasih sama Allah. Kan itu bukan urusan kita. Urusan siapa? Urusan Allah. Omongin wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah tidaklah susah.